Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Deputi 2 Badan Komunikasi Pemerintah Timothy Ivan menyebut Presiden Prabowo Subianto merasa prihatin dengan kondisi kesehatan Nani S. Deyang yang menurun. Sejauh ini apakah Presiden Prabowo Subianto sudah merespon pengunduran diri Bu Nani S. Deyang? Apakah nanti akan diumumkan dan ada press conference secara langsung? Mengingat Bu Nani ini mengikuti Presiden Prabowo Subianto kurang lebih 20 tahun lamanya? Ya, sebagaimana yang sudah ditulis dan disampaikan sendiri oleh Bu Nani bahwa Presiden prihatin dan kasihan dengan kondisi beliau, kesehatan beliau begitu ya. Dan di situ juga Bu Nani menyampaikan bahwa Pak Presiden sudah menyetujui pengunduran diri beliau, dan kabarnya memang hari ini Bu Nani juga akan langsung ke luar negeri untuk berobat begitu. Hemat saya sih nanti pasti akan ada pengumuman, ada press conference baik dari Pak Mensesnek ataupun Pak Seskap begitu. Mari kita tunggu saja kabar dari Pak Mensesnek ataupun Pak Seskap. Tetapi pada prinsipnya yang disampaikan oleh Bu Nani itu sudah valid, bahwa Bu Nani menyampaikan pengunduran diri karena alasan kesehatan begitu. Mas Timothy, jadi dengan pengunduran diri yang disampaikan melalui media sosial ini, selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan ini secara resmi pada publik? Ya, tentu nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Seskap akan menyampaikan secara resmi ya berkaitan dengan pengunduran diri Bu Nani begitu. Dan tentu langkah selanjutnya adalah pemerintah akan tetap memastikan bahwa dengan pengunduran diri Bu Nani ini operasional dari BGN maupun operasional dari program MBG sendiri tetap berjalan secara optimal begitu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana rencana pengumuman pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, kita langsung menghubungi jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo yang saat ini ada di Istana Negara. Kautsar, selamat pagi. Bobby. Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Ya, Bobby, Anda saat ini ada di Istana Merdeka atau Istana Negara? Istana Merdeka ya? Ya, Istana Negara kami. Baik, saat ini apakah ada informasi yang pasti pengumuman dari pemerintah terkait dengan pergantian kepala BGN, atau seperti apa informasi yang Anda dapat, Bobby? Bahwa kepala BGN Nani dari kursi pergantian atau penunjukan kepala BGN yang baru ini kami awak media Istana masih menunggu pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi maupun dari Seskap Letko TNI Indra Wijaya begitu. Dan mengenai pernyataan resmi ini juga kami masih menunggu dari pihak istana lainnya yang akan menyampaikan. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, memang jadwal pelantikan atau pengumuman press conference terkait dengan pengunduran Nani ini akan dilakukan di istana sekitar siang atau sore pada hari ini begitu. Dan terkait dengan pengunduran Nani ini memang sudah diumumkan oleh Nani melalui akun media sosial Facebook. Di mana pagi tadi Nani melalui akun Facebooknya sudah menyampaikan bahwa ia mengundurkan diri dari kursi BGN karena Nani akan fokus untuk menjalani perawatan atau kesehatannya terkait dengan kondisi jantung di luar negeri. Namun Nani menegaskan meskipun ia berobat ke luar negeri, bukan berarti ia tidak percaya dengan kualitas kesehatan atau pelayanan kesehatan di dalam negeri, namun ia hendak mencari opsi kedua untuk perawatan kesehatan jantungnya begitu. Dan pengunduran Nani ini juga sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam unggahannya itu, Nani juga mengunggah beberapa foto saat ia mengikuti sidang kabinet pada hari Senin kemarin. Dan dalam hal itu, Nani tampak berbincang kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan memang berdasarkan informasi yang kami terima juga saat sidang kabinet pada Senin kemarin, Nani memang kondisinya sudah menurun begitu, dan terlihat juga ia hadir menggunakan jaket berwarna putih dengan garis hijau, di mana saat itu memang kondisi Nani sudah menurun dan
Dalam unggahannya juga ia menyampaikan bahwa ia melaporkan terkait dengan kondisi kesehatannya ke Presiden Prabowo Subianto dan Presiden menyetujui pengunduran dirinya begitu. Dan terkait dengan sosok siapa yang akan menggantikan Nanik, ini juga masih menjadi tanda tanya besar di kalangan awak media istana. Namun ada beberapa nama yang sudah mulai bermunculan di kalangan awak media, seperti nama Wamentan Sudaryono yang sudah mulai ramai diperbincangkan di awak media, dan juga di beberapa media juga sudah mulai mengunggah nama Sudaryono atau Wamentan yang akan menggantikan Nanik begitu. Namun kami masih akan mendalami secara lebih lanjut terkait siapa nantinya yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Nanik Sdayang untuk menjadi kepala BGN begitu. Dan memang dalam unggahannya di Facebook ini, Nanik juga sempat memberikan sedikit pesan-pesan ataupun bocoran terkait dengan siapa yang akan menggantikannya. Ia menyebut adik, artinya ia menilai bahwa nantinya yang akan menggantikannya sebagai kepala BGN ini memiliki kedekatan lebih dengan Nanik, sehingga ia menyebutkan bahwa ia bahkan menyebutkan adik yang bisa saya jewer. Artinya memang ini sudah ada kedekatan antara Nanik dengan pengganti nanti yang bisa akan melanjutkan kepemimpinannya Nanik di kursi kepemimpinan kepala BGN begitu. Dan Nanik juga dalam unggahannya juga menegaskan bahwa program MBG ini merupakan bukan program politis, namun melakukan program intervensi secara penuh untuk memberikan gizi yang meningkat kepada anak. Dan dalam unggahannya juga Nanik menyampaikan beberapa hal terkait dengan program MBG. Ia menyebutkan dalam kepemimpinannya selama 1,5 bulan ini ia sudah melakukan upaya-upaya reformasi di tubuh BGN, khususnya dalam menjalankan program makan bergizi gratis, di mana diketahui memang beberapa waktu lalu BGN ini sempat melakukan perombakan besar, utamanya pergantian dari kepala BGN Dadan yang saat itu tersandung kasus korupsi. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik pada 8 Juni lalu, dan sejak Juni ini Nanik sudah melakukan beberapa upaya perombakan perbaikan program MBG. Ia menyampaikan terkait dengan refocusing dana, di mana ia menyampaikan juga terkait dengan penerimaan manfaat ini akan diperkecil, di mana akan difokuskan untuk masyarakat ataupun siswa-siswi yang dengan desil 7 ke bawah begitu. Di mana ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyetujui usulan tersebut, dan ia juga diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menjalankan program MBG ini di daerah 3T, dan akan difokuskan juga untuk masyarakat 3B, yaitu balita, ibu menyusui, dan ibu hamil begitu. Dan dia juga sudah mengevaluasi 27.000 SPPG atau dapur MBG ini, yang menyampaikan bahwa ada dapur MBG atau SPPG yang dilakukan tidak sesuai dengan juknis, bahkan ada dapur MBG yang belum berjalan namun sudah menerima dana atau subsidi dari pemerintah begitu. Ini menjadi temuan-temuan Nanik selama memimpin BGN selama 1,5 bulan. Demikian Leo, kembali ke studio. Ya Bobi, kapan pemerintah atau pengumuman itu akan disampaikan? Pagi ini kah, siang ini kah, atau kapan rencana pengumuman penggantian kepala BGN ini, Bobi? Ya, terkait dengan kepastian waktu, memang kami juga masih menunggu secara resmi dari Mensesnek Prasetyo Hadi ataupun dari pihak istana lainnya yang akan menyampaikan secara resmi pengunduran Nanik dari kursi BGN. Namun di kalangan awak media istana mulai beredar informasi bahwa kepala BGN ini akan diumumkan pada siang menjelang sore pada hari ini. Dan memang posisi kepala BGN ini sangat penting ya, meskipun saat ini juga sudah ada 2 wakil kepala BGN yang memang dapat juga berlaku sebagai pelaksana tugas. Namun kursi atau kepemimpinan BGN harus tetap ada untuk memastikan roda kepemimpinan di BGN tetap berjalan sehingga program MBG tidak mengalami kendala ke depannya. Begitu, Leo. Baik, kita tentunya akan menantikan seperti apa kepastian dari pergantian kepala BGN ini. Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.
Dan pemirsa, kami baru saja mendapat informasi dari sumber pemerintah bahwa rencana pelantikan Kepala BGN baru direncanakan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Kami akan terus memperbaharui informasi ini dalam program-program Metro TV berikutnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.